Di sini sudah ada judul takdir vs rancangan Tuhan. Sudah ada judul seperti itu ya. Oke. Oke. Yes. Yes. Siap. Siap. Oke, yes, siap. Siap, oke, yes. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pemanasan. Saya mau lihat Bapak Ibu Saudara konsentrasi enggak? Puji nama Tuhan, semua konsentrasi. Nanti ada hubungannya sama firman Tuhan itu. Apa judulnya Bapak Ibu? Iya, bukan Liverpool vs apa itu biasanya? Nah, Madrid. Ya. Takdir vs rancangan Tuhan. Next, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Kunya itu kan besar ya, berarti rancangannya siapa? Mengenai siapa? Saya, bilang gitu. Mengenai siapa? Saya. Nah, demikian firman Tuhan yaitu rancangan. Jadi yang dirancang untuk kehidupan kita apa? Rancangan? Yang kedua, bukan rancangan untuk memberikan kepadamu. Iya, itu janji Tuhan. Janjinya Tuhan. Saudara suka khotbah cepat kan? Next, los. Nah, takdir. Apa itu takdir? Nih, biasanya gini. Ada kesaksian ya, saya mau bersaksi nih. Kata takdir ini muncul. Waktu saya ikut Rapimnas di Jogja kemarin Januari. Itu direktur departemen sekolah minggunya itu doa pagi itu jam 5 itu beliau yang membawakan firman. Beliau itu menyaksikan anaknya yang sudah duduk di bangku kuliah itu kuliahnya itu di luar saudara, di luar negeri. Bukan di luar kelas ya, di luar negeri. Dia tanya sama maminya, Mi, di Kristen itu ada takdir enggak sih? Takdir itu apa sih Mi? Nah biasanya gini, saya juga sering mendengar, jadi maminya bilang, menjawabnya dengan bijak. Nah ini nanti ada jawabannya saudara. Nah sedangkan saya sering sekali mendengar itu orang-orang bilang gini, ya ini sudah takdir saya. Ya memang beginilah takdir saya. Ya namanya juga takdir. Takdir memang kejam. Lagunya kan kayak gitu. Pak Andoyo kok menghayati ya. Apa itu takdir? Seringkali seperti itu. Ya kita jalani aja lah takdir itu Bu. Nah biasanya seperti itu. Coba kita lihat dulu next los. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi saya nggak asal ambil ya dari kamus besar ini. Takdir adalah ketetapan Tuhan, ketentuan Tuhan atau nasib. Dengan demikian segala peristiwa yang terjadi di dalam alam semesta ditetapkan oleh Allah, ketetapannya tidak dapat diubah atau ditolak oleh siapapun. Itu arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Takdir adalah ketetapan Tuhan, ketentuan Tuhan atau nasib. Dengan demikian segala peristiwa yang terjadi di alam semesta ini ditetapkan oleh Allah. Ketetapannya tidak dapat diubah atau ditolak oleh siapapun. Tapi itu kata Kamus Besar. Tapi apa kata takdir ini dalam kekristenan? Next los. Dalam dalam kekristenan tidak ada takdir. Saudara buka Alkitab, pencet kata takdir. Tidak muncul satu kata pun di dalam Alkitab. Tidak muncul satu kata pun. Apa iya? Saya buka ya. Saya kalau buka seperti ini. Itu ada yang kata pencarian yang kaca pembesar itu dalam Alkitab. Tulis kata takdir. Takdir. Enggak muncul. 0. Tidak ada kata takdir. Satu kata pun tidak ada di dalam Alkitab. Dalam kekristenan tidak ada takdir. Catat itu. Jangan sedikit-sedikit bilang takdir. Dikit-dikit bilang takdir.
takdir. Dalam Alkitab tidak ditemukan kata takdir. Kalau enggak percaya, cek sekarang. Baim punya Alkitab, buka. Bisa enggak nyarinya? Ketemu enggak kata takdir? Ketemu enggak kata takdir? Enggak ada sama sekali. Dalam Alkitab hanya terdapat rancangan Allah. Ya tadi Yeremia 29 ayat 11. Di dalam Alkitab hanya tertulis tentang rancangan Allah. Rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Loh, tapi kenapa hidupku seperti ini, Bu? Tante, kok uripku kayak gini? Kok aku ngene terus? Kok aku celaka terus? Kok aku kayak gini? Bertubi-tubi lagi. Habis jatuh tertimpa tangga, diantem watu, didilati baung. Kenapa kok saya seperti ini? Ternyata ada penyebabnya. Kenapa kok kita itu tidak bisa merasakan rancangan Tuhan yang sempurna? Kenapa kita kok tidak bisa merasakan rancangan yang sempurna yang sudah tetapkan? Sudah Tuhan tetapkan tentang damai sejahtera, bukan kecelakaan. Bukan kecelakaan. Jadi tidak ada kecelakaan dalam kehidupan kita. Dia memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kenapa kok kita seringkali, ya aku kok begini ya Tante. Om, gimana sih Pak Pontas? Saya tuh padahal katanya gak boleh ngomong takdir. Tapi rancangan Tuhan kok yang ada seperti ini, kok rancangan kecelakaan. Ada penyebabnya. Next, Los. Yeremia 29 ayat 17 mengatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku akan mengirim pedang, kelaparan dan penyakit sampar di antara mereka. Dan aku akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk dan demikian jeleknya sehingga tidak dapat dimakan. Next, Los. Aku akan mengejar mereka dengan pedang, kelaparan dan penyakit sampar. Dan aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Menjadi kutuk, kedahsyatan, suitan dan aib di antara segala bangsa kemana mereka kucerai beraikan. Tadi yang ayatnya 17 itu mengirim pedang. Sesungguhnya aku akan mengirim pedang, kelaparan dan penyakit sampar. Aku akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk dan demikian jeleknya. Sudah busuk, demikian jeleknya. Sudah busuk, demikian jeleknya. Bayangkan ini mengirimkan pedang. Tuhan mengirimkan pedang. Yang ayatnya 18 tadi mengirim pedang. Yang ayatnya ke-18 aku akan mengejar mereka dengan pedang. Bayangkan sudah dikirim pedang, dikejar-kejar oleh pedang. Kata pedang 2 kali diucapkan. Mengirim, mengejar. Dan itu diulang. Kelaparan dan penyakit sampar membuat mereka, dan aku akan membuat mereka kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Menjadi kutuk, kedahsyatan, suitan dan aib di antara segala bangsa kemana mereka kucerai beraikan. Saudara mungkin ngerti kengerian, tapi kenapa ada suitan? Suitan kan biasanya cuit gitu kan ya. Ternyata suitan itu tentang berita yang jelek, saudara. Saya mencari kata suitan itu apa maknanya. Ternyata berita yang jelek tentang kita itu diberitakan di mana-mana, disuitkan. Nah itu yang terjadi. Next, Los, ayatnya ke-19. Sebagai ganjaran bahwa mereka tidak mendengarkan perkataanku. Saya ulangi. Sebagai ganjaran bahwa mereka
tidak mendengarkan perkataanku. Demikian firman Tuhan yang telah kusampaikan kepada mereka terus menerus dengan perantaraan hamba-hambaku, yakni para nabi, tetapi kamu tidak mendengarkannya. Demikian firman Tuhan. Udah tahu jawabannya? Kenapa kita sepertinya, oh takdir kita kok begini ya, nasib kita begini. Sekali-kali kita mengeluh seperti itu, padahal tidak ada kata takdir. Kenapa tante, kok saya begini terus? Aduh Eda, begini lagi gitu kan. Terus menerus bertubi-tubi. Aduh kenapa ya ini saya ini, Pak Andoyo. Aduh Bu. Nah. Wah, wes Bu, wes, wah. Banyak sekali keluhan yang terjadi dan itu seakan ini belum selesai nambah lagi, belum selesai nambah lagi. Saudara kecelakaan, yang sana ada apa, yang sana lagi. Terus seperti itu. Terkadang kita mikir, kenapa ya saya ini ada apa ya? Kok saya enggak bahagia ya? Kok saya enggak punya damai sejahtera ya? Kan Yeremia 29 ayat 11 tadi bilangnya damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan dan masa depanmu penuh harapan. Masa depan penuh harapan itu kan luar biasa ya. Kenapa ya kok saya begini ya? Apa masa depanku masa depan suram atau gimana ya? Ternyata ini jawabannya. Sebagai ganjaran bahwa mereka tidak mendengarkan perkataanku. Kita kadang duduk di tempat ini, firman Tuhan kita dengarkan, tapi itu kadang cuma lewat. Hari Rabu kakak ditanya lupa. Bayangkan. Sebagai ganjaran tidak mendengarkan perkataanku. Melalui siapa? Melalui hamba-hambaku yakni para nabi. Oh Pak Pontos nabi bukan? Berarti harus nabi dong? Enggak. Melalui hamba-hambaku. Gembala itu biasanya ada Om Yogi jawatan apa jabatan ya? Jawatan. Ada kenabian, ada kerasulan, pengajar, ada 5. Ada penginjil. Nah itu harus dimiliki gembala. Tapi dominan di mana Pak Pontas ini? Bu Diana dominan di mana? Nah itu atas perantaraan hamba-hambaku yakni para nabi. Tetapi kamu tidak mendengarkannya. Demikian firman Tuhan. Itu jawabannya. Next loss. Nah KBBI lagi. Rancangan adalah sesuatu yang sudah dirancang atau hasil merancang atau merencanakan. Rancangan adalah sesuatu yang sudah dirancang atau hasil merancang atau merencanakan. Jadi, next loss. Jadi, sejak kita sebelum dalam kandungan ibu, jadi sebelum loh ya, bukan sesudah biji titik di dalam kandungan. Sebelum kita ditaruh di kandungan, sebelum kita itu ditaruh itu, Tuhan itu sudah punya rencana. Amin. Tuhan pun sudah punya rencana buat Ci Ani. Sebelum Ci Ani ditaruh di rahimnya mamanya. Tuhan sudah punya rencana buat Pak Pasaribu sebelum ditaruh di Boru Simanjuntak. Sebelum itu Tuhan sudah punya rencana. Mau seperti apa kehidupannya nanti. Itu Tuhan sudah merencanakan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Dan diberikan masa depan yang penuh harapan. Amin. Itulah rancangan Tuhan. Saudara harus amini itu. Saudara harus amini itu. Lalu, next loss. Lalu kenapa kehidupan kita seperti ini? Kalau saudara saat ini kehidupan saudara kacau, susah, kehilangan damai, sakit parah, sakit terus-menerus. Sakit itu bukan cuman, kalau flu itu kan masih bisa diobati turu mari, turu mangan warek, mari lah ya. Nah. Sakit gigi kadang saya lihat Om Yogi itu sakit gigi kumur-kumur.
Iya Pak Pasar Ibu kumur-kumur. Nah, mari. Nah, mari. Nah ini sakit yang parah. Sakit parah itu mungkin kanker, ginjal, stroke. Nah, terlilit hutang yang tidak ada solusinya. Nek hutang tempe neng warung gurung ewu ya masih bisa ada solusinya. Tapi hutang tempe 1 triliun wangel solusine. Hutang tempe sampai 1 triliun itu delene sopo. Dan lain-lain. Loh, kalau kehidupan saudara seperti ini, artinya saudara sedang atau tidak mendengarkan perkataan Tuhan. Itu katanya firman tadi loh, Yeremia loh ya. Ganjarannya itu seperti apa? Itu artinya saudara sedang tidak mendengarkan perkataan Tuhan. Saya enggak menghakimi. Ini kata firman sendiri. Next loss. Sampai kapan saudara tidak mau mendengar firman Tuhan? Sampai kapan saudara tidak mau mendengar firman Tuhan? Jangankan melakukan, mendengar saja tidak. Saya pernah, siapa ya? Anak praktek gimana ya? Pak Pontas itu belum selesai ngomong memerintah, dia sudah pergi. Ini perintahnya belum selesai nih, dia sudah pergi. Hasilnya gak sesuai. Nah itu namanya tidak mendengarkan dengan apa? Dengan seksama, tidak mendengarkan baik-baik. Jangankan melakukan, mendengar saja tidak. Ini melakukan tapi setengah-setengah dengarnya. Hasilnya tidak sesuai apa yang Tuhan bilang, apa yang Pak Pontas bilang. Begitu juga Tuhan ngomong belum selesai, saudara sudah melakukan. Tidak sesuai apa yang Tuhan mau. Yang berikutnya dengar tapi tidak melakukan. Dengar seperti sekarang, krungu. Pak Handoyo krungu firman Tuhan. Wah krungu rabudek. Nah, bahkan ada Pak Daniel enggak berangkat ya. Pak Daniel itu krungu, guru reso ngomong. Nah krungu, nah, mendengar tapi tidak melakukan. Banyak seperti itu. Banyak seperti itu. Ada lagi mendengar tapi melawan. Dengar tapi aku enggak mau Tuhan. Aku enggak mau. Tuhan bilang jangan membunuh. Enggak mau Tuhan, aku mau membunuh. Tuhan sudah jelas sekali perintahnya. Tuhan sudah jelas sekali firman-Nya. Tapi seringkali kita melawan. Kasihi. Enggak bisa Tuhan. Enggak mau aku. Sakit. Sakitnya di sini. Terlalu sakit Tuhan. Kasihilah musuhmu. Loh, firman Tuhan loh yang ngomong. Pilihan tetap ada pada saudara. Saya enggak bisa maksa. Mau jadi pelaku firman, maka hidupmu penuh damai sejahtera. Dan masa depan penuh harapan. Tidak mau mendengar dan melakukan firman, silakan menikmati kesengsaraan yang bertubi-tubi. Saya tidak memaksa. Pilihan tetap ada pada saudara. Jadi kalau saudara melakukan firman, saya pun senang melihat hidupnya Pak Akbar ya yang baru ini. Nah, hidupnya penuh damai sejahtera. Masa depannya penuh dengan harapan. Meskipun sudah sepuh, masih punya masa depan loh. Masa depannya penuh dengan harapan. Siapa yang senang? Beliau senang, saya senang, saudara juga senang. Ya kan? Kalau tidak mau mendengarkan dan tidak mau melakukan, silakan menikmati kesengsaraan yang bertubi-tubi. Kalau mengeluh ke kami cuma bisa bilang berdoa. 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 Itu jawabannya, berdoa. Kenapa saya itu ingin membawakan ini? Sebenarnya saya itu kan suka penyembahan ya. Tapi saya rindu ini yang ini loh kerinduan saya. Coba next slide. Harapannya adalah semua jemaat GSJA Bethlehem Pemalang adalah pelaku firman Tuhan yang taat sehingga berkat damai sejahtera, sukacita dan masa depan penuh harapan. Saudara mau diberkati Tuhan?
Saudara mau merasakan damai sejahtera? Tidur nyenyak, tidur nyenyak. Tidur orang mikir ke utang. Loh, utang ada, tapi kalau ada damai sejahtera, ngorok turune. Damai sejahtera. Loh, itu namanya apa? Tuhan sedang berikan damai sejahtera. Loh, tidur itu anugerah loh saudara. Saya itu iri. Loh, sifat jelek saya iri sama orang tidur. Beneran, saya kalau lihat orang tidur itu saya jengkel. Karena saya itu gak bisa tidur. Orangnya tuh susah tidur. Semalam tuh saya tidur jam 2. Katanya Pak Pontas, enak ya tidurmu? Wah, enak apa nih? Enak apa nih saya gak bisa tidur? Saya gak bisa tidur, sampai mandi loh saya. Supaya seger, supaya badannya bersih terus bisa tidur. Sampai seperti itu, kenapa? Ternyata tidur itu anugerah, tapi jangan kebanyakan tidur, itu musibah. Kalau kebanyakan tidur itu musibah. Ya. Pelaku firman Tuhan yang taat, sehingga berkat damai sejahtera, sukacita. Sukacita itu perlu, amin. Kalau cuma damai sejahtera, masa depan penuh harapan, kalau nggak ada sukacita, saya itu orangnya suka sukacita, meskipun saya dalam penuh masalah, saya itu berusaha tersenyum gitu loh. Smile gitu, ya gitu. Yang penting, kadang kalau Pak Pontas ngomongkan sesuatu yang berat, sudah, stop, menghilangkan sukacitaku. Tunggu, menata hati dulu. Saya nggak mau kehilangan sukacita, karena saya itu orangnya pengennya tuh senang, pokoknya senang gitu kan. Mbok Mas apa nek iso ngrasani yo karo seneng. Nah, saya itu penuh sukacita. Pokoknya saya itu pengen di antara saudara itu selalu sukacita. Saya nggak mau menyombongkan diri Bapak Ibu Saudara. Banyak ibu gembala yang di Pemalang ini kalau duduk WKB itu saya itu bingung. Meletakkan diri itu saya bingung. Mereka serius semua, saya itu pengennya guyon terus gitu loh. Makanya saya kadang nggak mau duduk sama ibu-ibu gembala. Kenapa? Karena serius sekali mereka. Saya lebih suka duduk di antara jemaat karena bisa tak ajak guyon. Jadi sama rata kedudukannya gitu. Karena sukacita itu anugerah yang luar biasa. Berikutnya masa depan penuh harapan. Siapa yang tidak mau masa depannya penuh harapan? Angkat tangan. Orang-orang sing angkat. Nah. Harapannya adalah ini. Pasti harapannya Pak Pontas juga ini jemaatnya. Betul enggak Pak? Kalau enggak betul saya turun sekarang. Saya rindu semuanya jemaat di sini adalah, saya tahu saudara punya masalah, saya tahu saudara itu punya pergumulan, dan yang pasti saya juga tidak tahu pergumulannya apa, masalahnya apa. Tapi saya tahu saudara memiliki itu. Tapi percayalah, bila saudara ada di dalam Tuhan dan mau mendengarkan firman Tuhan, mau mendengarkan Tuhan dan mau melakukannya, tidak akan pernah Tuhan tidak memberi solusi. Tuhan pasti berikan solusi asal saudara taat. Asal saudara taat, Tuhan pasti berikan solusi. Enggak usah takut apapun. Tadi pujian, tak usah kau takut. Pujian itu mengatakan enggak usah takut. Tak usah kau takut. Apapun yang terjadi enggak usah takut. Karena Tuhan selalu menjaga. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Jangan pernah khawatir. Kalau Tuhan bilang jujur. Tuhan pasti bela. Kalau Tuhan bilang kamu harus berani, ya kalian harus berani. Tuhan bilang lakukan, ya lakukan. Pekalah dengan firman Tuhan, pekalah dengan Roh Kudus, apa yang Roh Kudus katakan. Dan Tuhan pasti mampukan, amin. Mari bangkit berdiri.